Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Syihab selaku dosen perancangan unit produksi perikanan kelas T01. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saragi Ezra dengan NIM 20508030111111. Dan perkenalkan, nama saya Firza Manggareta dengan NIM 2050803011111010. Di sini, kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kami dari buku yang berjudul Industri Kimia pada bab 5 dan bab 6, yang dimana bab 5 akan dibahas oleh saya sendiri dengan pembahasan pengukuran, dan bab 6 akan dibahas oleh Feroza dengan judul Perawatan dan Pemeliharaan pada Bangsal Peralatan Kimia. Baik, di sini saya Saragi Ezra dengan NIM 20508030111110 dengan nomor absen 5 akan membahas pada bagian bab 5 yang berjudul pengukuran. Pada beberapa proses kimia, beberapa nilai variabel tertentu harus diukur agar menghasilkan kontrol yang tepat dan untuk selanjutnya dapat memastikan keamanan serta efisiennya. Nah, untuk variabel-variabel yang sering diukur adalah waktu, temperatur, tekanan, volume, berat, kerapatan, arus listrik, tegangan, serta resistansi. Selanjutnya ada satuan. Suatu nilai akan menjadi tidak berarti jika tidak dinyatakan dalam satuan-satuan. Suatu nilai pengukuran yang dicatat untuk keperluan pengontrolan proses akan dapat menyesatkan dan mungkin juga berbahaya jika tidak dinyatakan dalam satuan apa nilai itu diukur. Untuk pemakaian sistem satuan internasional atau yang biasa disingkat SI, merupakan sistem yang berlaku di Inggris dan juga negara-negara lainnya. Nah, untuk sistem satuan internasional ini, biasanya untuk satuan dasar yang disahkan itu ialah meter, itu untuk panjang, kilogram untuk massa, detik untuk waktu, ampere untuk arus listrik, Kelvin untuk temperatur, termodinamika, dan kandela untuk intensitas cahaya. Untuk temperatur, kita akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu. Untuk definisi dari temperatur itu sendiri adalah derajat panas atau dingin suatu bahan atau udara, yang dimana panas ini tuh merupakan bentuk energi dan temperatur yang dimana merupakan ukuran tingkat energi tersebut. Nah, untuk di temperatur ini juga ada yang dinamakan temperatur absolut nol. Nah, temperatur absolut nol ini merupakan temperatur terendah yang secara teori mungkin, dan karena terlalu rendah, maka skala tidak dapat digunakan secara tepat di dalam proses kimia. Selanjutnya, di dalam temperatur juga terdapat termokouple, di mana termokouple ini tuh tipe termometer yang terpenting yang menggunakan efek listrik dalam penentuan temperatur ini. Nah, untuk termokouple terdiri dari dua kawat logam tidak sejenis yang diletakkan kedua ujungnya dan dihubungkan ke instrumen pengukur arus. Nah, seperti pada PPT yang ditampilkan, ini tuh merupakan satuan-satuan internasional yang biasanya dilakukan, yang biasanya digunakan oleh orang-orang sekitar, yang dimana ada kuantitas, satuan, dan simbol. Untuk kuantitasnya itu ada temperatur, termodinamika, Celcius, tekanan, kerapatan, laju aliran, massa, panas, volume, arus listrik, tegangan listrik, resistansi, kevakuman, dan juga panjang. Untuk di kolom yang kedua terdapat satuan, dan untuk kolom yang sebelahnya lagi ada simbol. Selanjutnya ada yang dinamakan pirometer. Apa yang dimaksud pirometer? Pirometer ini merupakan instrumen yang digunakan untuk pengukuran temperatur yang lebih tinggi daripada yang dapat diukur oleh termometer. Nah, untuk tipe pirometer tuh
seperti yang pada PowerPoint di layar. Untuk pirometer yang pertama ada yang dinamakan pirometer resistansi listrik. Nah, untuk resistansi listrik ini tuh dia mencapai 600 derajat Celcius, yang dimana prinsipnya itu bahan pengantar resistansi listrik berubah sesuai dengan perubahan temperatur. Nah, instrumen ini tuh didesain untuk mengukur perubahan-perubahan tersebut dan dikalibrasi dalam satuan temperatur. Untuk yang kedua, ada yang dinamakan pirometer optik. Nah, pirometer optik ini digunakan untuk pengukuran temperatur di atas 3000 derajat Celcius, dan biasanya dari tipe kawat pijar yang tidak nampak. Objeknya yang dipanaskan dilihat melalui teleskop yang dipasang bersama-sama dengan lampu listrik. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan pirometer radiasi. Pirometer radiasi ini untuk mengukur suhu di atas 500 derajat Celcius, yang dimana menggunakan prinsip bahwa panjang gelombang radiasi suatu sumber panas tergantung pada temperaturnya. Keuntungan penggunaan pirometer ini tuh dia tidak adanya kontak titik antara instrumen dan sumber panas. Selanjutnya, ada yang dinamakan pengukuran tekanan dan kevakuman. Tekanan ini didefinisikan sebagai daya yang dikenakan pada suatu luas permukaan. Tekanan ini diukur dalam Newton per meter persegi. Nah, dalam tekanan itu ada yang dinamakan tekanan udara. Nah, untuk tekanan udara itu sendiri merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh udara pada permukaan bumi. Nilainya itu bisa bervariasi sesuai dengan letak ketinggian di atas permukaan laut dan cuaca. Nah, untuk tekanan yang lebih rendah daripada tekanan udara dinyatakan dengan kevakuman, dan tekanan yang mendekati nol menimbulkan kevakuman yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu makin rendah tekanan, makin tinggi kevakuman. Untuk pengukuran kevakuman dikalibrasikan bisa dalam bar, atmos, inci, persen kevakuman, dan kadang-kadang juga bisa menggunakan Newton per meter persegi. Untuk selanjutnya, metode yang paling sederhana pengukuran tekanan itu tuh menggunakan peralatan manometer tabung U, yang dimana manometer tabung U ini tuh terdiri dari tabung gelas yang dibengkokkan berbentuk sebuah huruf U. Nah, tabung U ini tuh diisi dengan sejenis cairan seperti air raksa atau air yang dihubungkan dengan suatu ujung bejana di bawah tekanan. Seperti pada gambar itu tuh merupakan dari manometer tabung U. Selanjutnya itu ada pengukur Bourdon. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukur Bourdon? Pengukur Bourdon ini tuh instrumen yang paling banyak digunakan di industri kimia dan dapat digunakan untuk pengukuran tekanan yang tinggi. Nah, untuk tipe pengukur Bourdon ini tuh yang umum terdiri dari tabung logam tertutup pada salah satu ujungnya dan dibengkokkan membentuk bunsur lingkaran sedemikian rupa, seperti yang terletak pada gambar di PPT. Nah, pengukur Bourdon ini tuh bisa dimodifikasi untuk pengukuran tekanan cairan korosif atau gas-gas yang dapat menimbulkan korosi pada tabung logam. Untuk yang selanjutnya, ada yang dinamakan pengukur diafragma. Pengukur diafragma ini tuh umum digunakan terutama sebagai pengukur kevakuman. Untuk pengukur tersebut menggunakan diafragma tipis dan fleksibel yang dapat terdorong keluar jika tekanan dikenakan. Nah, gerakan ini tuh ditunjukkan oleh seperti gambar di atas pada PPT. Untuk yang di sebelahnya ada yang dinamakan pengukur kerapatan. Untuk pengukur kerapatan didefinisikan sebagai berat bahan persatuan volume pada suatu temperatur tertentu, yang dimana berat ini sama dengan kerapatan dikali volume. Maka, kerapatan sama dengan berat dengan satuannya kilogram dan dibagi dengan volume dengan satuannya meter kubik. Jadi, kerapatan sama dengan kilogram per meter kubik. Nah, untuk satuan kerapatan yang umum digunakan, itu tuh kilogram per meter kubik. Nilai kerapatan air murni, contohnya, yaitu
1, yang dimana 1 meter kubik air murni dan berbobot 1 kilogram. Selanjutnya, ada yang dinamakan pengukuran volume. Untuk pengukuran volume ini, satuan yang umum ialah liter dan galon. Liter ini tuh satuan metrik, yaitu volume 1 kilogram air murni pada 15 derajat Celcius atau sama dengan 60 derajat Fahrenheit. Nah, untuk galon Inggris atau biasa juga disebut galon metrik, itu tuh merupakan volume dari 10 lb air murni pada suhu 15 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Nah, untuk galon Amerika itu memiliki volume lebih kecil dan bernilai 0,8327 galon Inggris. Yang dimana untuk 1 liter sama dengan 0,22 galon Inggris. Untuk 1 galon Inggris itu sama dengan 1,2009 galon Amerika. Nah, untuk peralatan yang umum digunakan dalam pengukuran volume ini tuh ialah bejana gelas ukur atau yang sering disebut juga gelas pandang. Nah, untuk peralatan lain yang digunakan itu tuh tergantung pada ketinggian cairan, yaitu pengukuran apung. Selanjutnya ada yang dinamakan pengukuran berat. Penimbangan bahan umumnya merupakan pengukuran yang sangat banyak digunakan di dalam proses kimia. Tetapi sayangnya, pengukuran tersebut biasanya merupakan sumber kesalahan yang paling besar. Nah, untuk satuan-satuan berat dan massa ialah kilogram dan pound. Nah, untuk hubungan antara kilogram dengan pound yaitu 1 kilogram ini itu sama dengan 1000 gram, yang dimana 1000 gram sama dengan 2,2046 lb. Nah, untuk 1 lb itu sendiri sama dengan 453,592 gram. Untuk alat pengukuran berat seperti yang tertera pada PowerPoint. Berikut ada yang dinamakan pengukuran pH. Pengukuran nilai pH ini itu merupakan hal yang penting untuk dikontrol dalam berbagai proses kimia. Nilai pH berkisar dari 0 sampai dengan 14, yang dimana merupakan pengukuran keasaman atau kebasahan larutan dan berhubungan dengan konsentrasi ion hidrogen di dalam skala logaritma. Larutan dengan keasaman yang kuat mempunyai pH sampai dengan 1, dan basa yang paling kuat mempunyai pH 14. Biasanya pengukuran pH itu menggunakan pH meter. Seiring berjalannya waktu, untuk mengukur pH bisa digunakan pH meter digital, yang dimana pH meter digital ini tuh dapat dibawa-bawa dalam satu rangkaian kompak dan pengoperasiannya dapat dengan bantuan atau apapun sumber listrik utama. Juga tersedia model ukuran saku yang bisa kita gunakan atau bisa kita bawa kemana-mana. Selanjutnya, ada yang dinamakan pengukuran laju aliran. Nah, di dalam pengukur laju aliran itu ada yang dinamakan flow meter. Flow meter ini tuh merupakan instrumen pengukur laju aliran cairan dan gas. Nah, untuk contoh-contoh pengukur laju aliran tuh seperti ada gambar di PowerPoint ini, yang dimana ada 4. Yang pertama itu ada pengukur pelat berlubang, pengukur apung, yang ketiga ada venturimeter, dan yang terakhir ada pengukur tabung pitot. Nah, di pengukur laju aliran ini juga terdapat pengukur laju aliran vortex atau vortex flow meter. Nah, untuk vortex flow meter itu memiliki prinsip penerapan halangan sepanjang jalan yang dilalui oleh arus aliran gas atau cairan sehingga menghasilkan pusaran-pusaran aliran arus bawah. Selanjutnya, ada yang dinamakan pengukuran listrik. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, 6 satuan dasar sistem satuan internasional telah dikukuhkan dalam persetujuan internasional. Dari satuan-satuan dasar ini, satuan-satuan lainnya diturunkan. Yang pertama itu ada ampere. Ampere itu tuh merupakan satuan listrik yang secara mutlak didefinisikan sebagai gaya antara dua arus paralel. Ampere itu tuh merupakan nilai arus listrik yang masing-masing mengalir dalam dua pengantar paralel yang panjangnya tidak terbatas dan dipisahkan dengan jarak 1 meter dari pusatnya. Yang kedua, ada ohm.
Ohm itu satuan resistansi dalam penggunaannya secara umum didefinisikan sebagai resistansi suatu arus listrik yang tidak berfluktuasi pada keadaan suhu es mencair melalui suatu tabung air raksa bermasa 14,4521 gram dengan berpenampang melintang sama dan panjangnya 106,300 cm. Selanjutnya itu ada yang dinamakan volt. Volt ini tuh merupakan satuan beda potensial yang didefinisikan sebagai daya atau kerja yang dilakukan per detik per arus, yang dimana 1 volt itu sama dengan 1 watt per ampere. Lalu berikutnya ada yang dinamakan hukum Ohm. Nah, di dalam hukum Ohm ini, beda potensial, arus, dan resistansi itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang di yang dimana yang dimaksud saling berkaitan di sini itu jika suatu arus mantap mengalir sepanjang suatu kawat penghantar, maka beda potensial antara kedua ujungnya itu dibagi dengan arus bernilai konstan. Dengan catatan, kondisi-kondisi fisik dari penghantar itu tidak berubah. Nah, di hukum Ohm ini juga terdapat rumus yang dimana R atau R itu tuh Ohm sama dengan V atau volt per I. I itu tuh ampere. Atau bisa juga diatur kembali persamaannya dan akan kita peroleh menjadi V sama dengan I kali R. Baik, selanjutnya ada yang dinamakan pengukuran tegangan dan arus. Nah, untuk instrumen pengukur tegangan dan arus dinamakan dengan voltmeter dan ammeter atau sering dikatakan juga ampermeter. Keduanya itu sama dan merupakan satu instrumen. Nah, untuk membaca voltmeter tergantung dari arus yang sebanding dengan tegangan yang diukur, sedangkan pembacaan ammeter ini tuh diperoleh dari arus yang diukur atau fraksi dari arus tersebut. Nah, untuk contoh gambar dari voltmeter dan ampermeter, untuk voltmeter itu gambar yang bawah yang ada tulisan V, dan untuk yang ampermeter itu gambar di atas yang ada tulisan A. Nah, untuk beberapa instrumen memiliki jangkauan luas dan disertai dengan resistor di dalamnya yang memungkinkan tegangan dan arus dapat diseleksi dengan mengubah-ubahnya melalui resistansi yang tepat. Nah, sebuah instrumen yang digunakan untuk mengarus arus AC harus memenuhi kedua hal berikut. Hal tersebut merupakan defleksi atau gerakan jarum pada meter harus sebanding dengan kuadrat nilai tengah arus, atau digunakan rangkaian pengatur untuk mengkonversi arus AC menjadi arus DC. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Saragi Ezra, mengenai pembahasan bab 5, yaitu pengukuran. Bab selanjutnya akan dibahas oleh Feroza. Selanjutnya yaitu bab 6, perawatan dan pemeliharaan pada bangsal peralatan kimia. Perawatan dan pemeliharaan pada bangsal peralatan kimia yang pertama ada rumah tangga industri, metode pemeliharaan, pelapisan, pompa, pipa, katup, kipas angin dan pipa saluran, mesin, instrumen, dan alat pengangkat. Yang pertama yaitu rumah tangga industri. Prinsip dasar dalam rumah tangga adalah keberhasilan dan kerapian. Ini meliputi operasi-operasi rutin seperti membersihkan jendela, menyusun barang-barang dengan rapi, mencuci barang-barang, menyapu lantai, dan sebagainya. Dalam industri kimia, hal ini lebih penting daripada kebanyakan industri lainnya, karena berhubungan dengan sifat dasar dari bahan yang akan ditangani. Dengan adanya peralatan yang rapi dan bersih, akan mendorong semangat karyawan industri bekerja sebaik-baiknya dengan senang. Selanjutnya, metode pemeliharaan. Secara kasar, ada dua macam metode dalam memelihara peralatan. Yang pertama, jangan melakukan tindakan apa-apa sampai peralatan tersebut macet atau rusak. Kemudian, langsung diganti dengan suku cadangnya. Alternatif lain adalah dengan mengadakan pemeriksaan dan perawatan peralatan secara berkala
dan terencana, sehingga kerusakan dapat diketahui lebih dahulu dan pencegahan dapat dilakukan sebelum peralatan tersebut rusak. Lalu pemeliharaan setelah rusak. Industri-industri secara resmi tidak memakai metode pertama, yaitu pemeliharaan setelah rusak. Tetapi, nampaknya jarang ada yang betul-betul melakukan metode kedua. Jika peralatan yang sering rusak dengan kerusakan yang sama atau dalam interval waktu yang sama, dapat membuat seseorang yakin kapan waktu kerusakan berikutnya terjadi. Lalu pemeliharaan rencana. Alternatif metode yang digunakan ialah menjadwalkan pemeliharaan pada basis yang terencana. Tujuannya, perencanaan pemeliharaan mengurangi kerusakan seperti kerusakan-kerusakan yang muncul secara wajar, kebocoran-kebocoran, serta memberikan penanganan terhadap kerusakan-kerusakan yang ada, apapun penyebabnya. Selanjutnya ada pelapisan. Lapisan dalam suatu peralatan membutuhkan adanya penguat yang diperoleh dari lapisan luar. Yang penting ialah bahwa lapisan tersebut memberi kekuatan yang dibutuhkan lapisan dalam secara terus-menerus dan bersifat melindungi salah satu sisi peralatan dari kondisi korosif tertentu. Meskipun demikian, perawatan harus tetap dilakukan untuk mencegah kerusakan, yaitu korosi pada sisi permukaan lainnya. Pelapisan dengan keramik. Bahan keramik yang umum digunakan untuk keperluan pelapisan ialah bata dan kaca. Pemeliharaan mencakup pengawasan secara teliti pada seluruh sambungan karena terdapat cairan yang meresap ke balik bata tersebut, kemudian terperangkap di dalam. Keadaan ini dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan yang cukup besar dan dapat melepaskan bata dari lantai atau dinding. Selanjutnya ada pelapisan dengan kaca. Pelapisan dengan kaca akan memungkinkan suatu bejana tahan terhadap perubahan-perubahan suhu tanpa mengalami kerusakan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan temperatur yang maksimum antara permukaan lapisan kaca di dalam bejana dengan lapisan luarnya. Selanjutnya ada pelapisan dengan plastik. Berbagai macam plastik dapat digunakan sebagai pelapis bejana dan terdapat dua teknik yang digunakan. Suatu bahan plastik yang belum dibentuk dapat ditempatkan di dalam selongsong logam, bingkai, dan dapat pula diikatkan atau disemprotkan pada selongsong ataupun bejana. Ada juga pelapisan dengan menggunakan karet. Kejatuhan benda-benda atau benturan merupakan penyebab kerusakan yang paling banyak terjadi. Beberapa tipe karet dapat digunakan untuk pelapisan bejana. Hal yang penting untuk diketahui ialah bahwa terdapat bejana-bejana khas yang membutuhkan bahan pelapis karet tertentu. Selanjutnya ada pompa. Pemilihan, penggunaan, dan pemeliharaan pompa merupakan faktor yang amat penting yang dapat menentukan derajat keselamatan serta efisiensi setiap bangsal peralatan kimia. Desain berbagai macam tipe pompa disesuaikan dengan tugasnya dalam menyalurkan cairan-cairan dan gas-gas. Yang pertama ada pompa sentrifugal. Kelemahan-kelemahan utama penggunaan pompa sentrifugal ialah tanggai pendorongnya yang bersumbat serta ketidakmampuan pompa untuk memancing sendiri. Kelemahan yang disebutkan terakhir ini menyebabkan pompa tidak dapat ditempatkan pada posisi tertentu hingga bagian pengisap dapat terisi melimpah. Yang kedua ada pompa timbal balik. Pompa timbal balik digunakan terutama jika dibutuhkan keadaan tekanan yang tinggi hingga 350 bar yang dicapai dalam satu tahap. Memulai pengoperasian pompa tidak harus dalam keadaan katup tertutup, tetapi harus dipasang katup pengaman pada lini pengiriman untuk membatasi tekanan. Selanjutnya ada pompa pancar vakum. Pompa pancar vakum sering digunakan di industri kimia. Dengan pompa ini, air, udara, atau uap dipancarkan melalui lubang yang terdapat pada pipa pengisap sehingga kevakuman parsial dihasilkan. Kelebihan utama penggunaan alat ini ialah kemampuannya untuk menyalurkan uap-uap dan juga gas-gas yang bersifat korosif. Selanjutnya ada pipa. Meskipun tidak ada bahan yang tahan terhadap seluruh zat kimia, tetapi paling tidak ada bahan yang dapat tahan terhadap beberapa bahan kimia secara luas, yaitu penton, polipropilen, PTFE, FEP, PVF2, serta fluoropolimer.
Selain dapat dipergunakan untuk pelapisan, beberapa bahan plastik tersebut dapat juga digunakan untuk konstruksi pipa. Harganya mahal, dan beberapa di antaranya mudah rusak. Pipa-pipa berlapis, seperti halnya dengan bejana berlapis, membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Tetapi hanya pipa-pipa dengan diameter besar saja yang diperiksa bagian dalamnya. Yang selanjutnya ada katup. Desain dan penerapan tipe-tipe utama katup yang dipergunakan di industri kimia, yakni katup gerbang, katup bulat, katup bola, katup diafragma, serta katup yang tidak dapat kembali. Yang selanjutnya ada katup diafragma. Keuntungan utama penggunaan katup diafragma ialah tabung tidak perlu dipasang pada batang katup dan melenyapkan kemungkinan bocor. Diafragma juga akan rusak jika benda keras terperangkap di antara diafragma dan tempat dudukan. Lalu ada juga katup yang tidak dapat kembali. Katup-katup ini dapat beroperasi secara otomatis dan dapat dianggap sebagai bagian dari pipa. Pemeriksaan-pemeriksaan secara teratur bagaimanapun juga dibutuhkan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang belum waktunya. Dudukan dapat retak atau rusak sebagaimana juga dialami oleh tutup dan penjepit tutup, serta dudukan yang dapat terangkat ataupun bola. Yang selanjutnya ada kipas angin dan pipa saluran. Kipas-kipas pada kincir didesain dengan prinsip yang sama seperti pompa sentrifugal. Kincir digunakan secara luas untuk menangani uap-uap korosif karena desain pendorong sederhana pada kincir tersebut dapat mudah ditutup dengan karet, plastik, atau bahan-bahan pelindung sejenis. Kipas dengan banyak baling-baling serta berkecepatan tinggi atau blower memiliki pendorong atau impeller dengan desain yang lebih kompleks dan juga memberikan pemasukan yang lebih banyak. Selanjutnya ada mesin. Mesin didefinisikan sebagai peralatan yang memiliki bagian-bagian yang bergerak. Muatan harus tidak boleh melebihi batas-batas yang telah dicanangkan, seperti kapasitas volumetrik, bobot yang dibawa, atau tingkat tekanan yang akan dipertahankan. Departemen pemeliharaan harus memastikan cukupnya pelumasan dan atau pemberian minyak. Pemeriksaan secara teratur pada bagian-bagian yang bergerak, serta pemeriksaan terhadap penampilan mesin. Panasnya mesin secara berlebihan harus segera dilaporkan pada pengawas pabrik. Selanjutnya ada instrumen. Instrumen diklasifikasikan menjadi penunjuk atau indikator pencatat recorder, serta pengontrol atau controller. Instrumen yang paling sederhana ialah instrumen yang dapat menunjukkan hasil pengukuran secara langsung. Contohnya, gelas ukur, atau disebut juga gelas pandang. Penggunaan gelas ukur ini lebih disukai karena dapat menghindarkan kekeliruan, yaitu dengan menggunakan jendela kaca yang memungkinkan bagian dalam bejana terlihat. Pemeliharaan instrumen harus mencakup pemeriksaan secara teratur terhadap katup-katup serta pipa-pipa penghubung sehingga tidak nampak buram. Demikian pula dengan gelas ukur, diusahakan bagian dalamnya senantiasa bersih. Dan yang terakhir ada alat pengangkat. Katrol merupakan bentuk yang paling sering dijumpai. Pada saat ini, katrol yang dioperasikan dengan tangan jarang dipergunakan untuk keperluan produksi, tetapi sering dipergunakan oleh Departemen Pemeliharaan untuk memindahkan peralatan. Lift sering dipergunakan untuk membawa bahan baku ke suatu tempat pemuatan. Semua kegiatan ini berada dalam pengawasan yang terjadwal serta teratur sebagaimana disarankan oleh Factories Act. Dan beban yang diangkat tidak boleh melebihi ukuran beban kerja yang aman atau safe working load. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.